Bab 1181, Dekrit. Di belakang tubuh Tang San bersinar, dan dua berkas cahaya putih ditembakkan untuk menyelimuti tubuh mereka, dan kedua kaisar menghilang pada saat bersamaan. Jika ada dua kaisar yang lebih sedikit, hanya akan ada tiga yang tersisa, Immortal, Sword Master, dan Liu Li. Kaisar Iblis Abadi berkata dengan suara yang dalam, apalagi yang kamu inginkan? Tang San menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, cukup sudah. Dalam beberapa hari, kita akan meninggalkan pesawat ini. Tetapi sebelum itu, saya memiliki beberapa hal untuk dijelaskan dengan jelas. Sebagai penguasa keluarga leluhur, saya akan mengeluarkan sebuah keputusan sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, wajah dari tiga kaisar yang tersisa menunjukkan ekspresi serius, dan seluruh benua peri sepertinya diwarnai oleh kekuatan tak terlihat. Ini adalah kekuatan dari mereka yang mengendalikan istana leluhur setelah melangkah ke langit. Ikuti hukum dan buat aturan. Mulai sekarang, aku berharap monster dan roh akan hidup berdampingan secara damai dengan manusia dan tidak dirugikan. Begitu kata-kata ini keluar, cahaya keemasan di halaman leluhur berkedip, dengan cepat berubah menjadi lingkaran halo emas dan meluas, menyebar ke arah yang jauh. Tang San menurunkan Xiao Wu perlahan, dan datang di depan Raja Iblis Abadi. Wajah Immortal Demon Emperor serius. Dia sudah bisa merasakan bahwa Tang San dan Xiao Wu tidak lagi dikendalikan oleh pesawat ini. Mengapa penindasan pesawat menghilang? Karena pesawat menghadapi ketakutan mereka. Cahaya pedang berdarah baru saja jatuh, tidak hanya membunuh Kaisar Iblis Rubah Langit, tetapi juga membuat seluruh pesawat Falansing merasakan ancaman kematian. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dilakukan oleh dua orang di depan mereka, seluruh bidang Falansing tidak akan menghentikannya, juga tidak dapat menghentikannya. Tang San menatap Great Immortal Demon Emperor dengan mata membara, dan berkata, Falan Star memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Hari ini, saya membantai semua kaisar dan melangkah ke langit. Saya pasti sangat marah. Namun, saya tahu bahwa saya melakukan ini bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk elf. Kaisar Iblis Abadi menyipitkan matanya sedikit, apa maksudmu? Dia mengerti bahwa Tang San tidak perlu berbohong untuk saling menipu saat ini. Tang San Dao, kontrol keberuntungan klan Rubah Langit pasti telah mengumpulkan kekuatan keberuntungan yang sangat besar untuk benua peri, memungkinkan sumber daya seluruh pesawat untuk menyublim di benua peri, sehingga melahirkan begitu banyak kaisar. Tapi itu juga karena dengan cara ini, lebih banyak kemalangan menyebar ke seluruh planet ini, menyebabkan ketidakseimbangan besar di pesawat. Begitu meletus, pasti sangat menghancurkan. Hari ini, saya akan membunuh semua kaisar dan klan Tianho, dan itu seharusnya bisa sangat dampak ini telah dikurangi. Namun, perubahan keberuntungan pesawat telah mengeras, jadi saya khawatir akan ada bencana lain di benua peri di masa depan. Saya harap setelah kami pergi, Anda dapat mendamaikan perubahan keberuntungan sebanyak mungkin. Lebih lanjut saya berharap Yang Mulia dapat memimpin monster dan roh untuk bersahabat dengan umat manusia. Saya akan meninggalkan tas untuk umat manusia dan membantu benua peri sebanyak mungkin di masa depan untuk menyelesaikan bencana ini. Kaisar Iblis Abadi berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu melihat kapan bencana akan datang? Tapi Tang San menggelengkan kepalanya, dengan kilatan cahaya di tangannya, kitab semua hukum telah jatuh ke telapak tangannya, aku tidak bisa, tapi bisa melihatnya sekilas. Selain gosokan, kitab ini semua hukum juga memiliki ramalan dan kata-kata, kemampuan, saya akan menyerahkannya ke tangan manusia. Jika ada malapetaka yang akan datang di masa depan, itu akan mencerahkan saya. Kaisar Iblis Abadi sedikit diam, dan tiba-tiba dia bertanya, apakah kamu akan kembali setelah kamu pergi? Tang San berkata dengan serius, jika Falansing seperti ini, saya tidak berpikir kita akan kembali lagi. Tetapi jika Falansing dapat menyelesaikan evolusi, maka mungkin di masa depan kita akan menjadi sekutu kita di alam dewa. Kembali kemudian, untuk mencapai tingkat raja dan tidak ditekan oleh pesawat, saya telah berjanji kepada penguasa pesawat bahwa di masa depan, keturunan kita akan datang ke Falan Star untuk membantu pesawat berkembang. Yang Mulia alasan untuk bersikap ramah kepada umat manusia saya sebanyak mungkin. Hanya kreativitas umat manusia yang dapat membuat Falansing menjadi alam dewa sejati. Raja Iblis Abadi tiba-tiba tersenyum pahit dan berkata, aku juga ingin pergi bersamamu, terlepas dari semua kekacauan ini. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, telah terjadi perubahan besar di istana leluhur,
Jika tidak ada andalan yang duduk di tengah, benua peri akan kacau balau. Jangan menunggu bencana datang, benua peri itu sendiri akan berada dalam bencana. Hanya Mian Anda yang dapat menghalangi semua arah. Dan dengan kekuatan nirvana dan kelahiran kembali, umur Anda masih cukup. Saya baru saja melihat beberapa masa depan. Dalam 300 tahun, orang yang saya sebutkan akan muncul, dan Yang Mulia mampu menunggu jika kita dapat memimpin bintang Falan untuk berevolusi menjadi alam dewa. Kita akan memiliki satu hari lagi untuk bertemu lagi, dan pada saat itu, Yang Mulia juga akan menjadi dewa pendiri alam dewa Falan. Petik 2. Mata Raja Iblis Abadi bersinar terang, ras manusia memilikimu, itu benar-benar. Tang San menghela nafas ringan, dan berkata, bahkan jika itu adalah dewa, ia juga memiliki masalah dewa. Kalau tidak, saya tidak akan datang ke sini. Ada pepatah lama bahwa itu tidak terlalu damai, dan ada yang lain mengatakan bahwa itu disebut kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan. Di alam semesta yang luas, bahkan jika itu kita, mengapa tidak setetes saja di lautan? Berbicara tentang ini, matanya menjadi sangat cerah, tetapi untuk mengejar sinar kehidupan itu, tidak peduli apa hukum alam semesta, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertahan hidup, istriku, itu juga merupakan proses malapetaka, dan itu juga membuatku memikirkan banyak hal. Masih banyak hal yang menunggu untuk kita lakukan, dan semua ini adalah misi yang harus kita selesaikan. Hati Kaisar Iblis Abadi bergetar sedikit, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan dan dipikirkan Tang San adalah hal-hal yang jauh dari mampu dia sentuh pada levelnya saat ini. Tang San mengalihkan pandangannya kembali ke wajah Kaisar Iblis Abadi, dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, jaga pesawat ini dengan baik, jaga sampai mencapai alam dewa. Saat itu, saya akan kembali. Jika Falansing dapat mencapai alam dewa, maka itu akan sangat penting bagi masa depan kita, dan mungkin langkah terpenting dalam kehidupan abadi sejati kita. Kaisar Iblis Abadi sedikit mengangguk, oke, kalau begitu aku akan menunggumu selama 300 tahun. Tang San mengangkat tangannya, dan mendarat di bahu Kaisar Iblis Abadi. Kaisar Iblis Abadi tidak bergerak. Saat berikutnya, cahaya keemasan mengalir dari tubuh Tang San dan mendarat di Kaisar Iblis Abadi. Segera, Dewa Abadi Kaisar Iblis jelas merasa bahwa ada lapisan tambahan hubungan antara dirinya dan istana leluhurnya. Ini adalah Tang San yang mentransfer kepadanya kekuatan untuk mengendalikan istana leluhur setelah melangkah ke langit. Kami akan pergi. Setelah menjelaskan kepada manusia, kami akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke dunia kami sendiri. Tuan-tuan, harap berhati-hati. Tang San sedikit mengangguk ke kaisar yang tersisa, termasuk Su Anyu yang masih linglung. Semua kaisar buru-buru mengembalikan hadiah itu. Cahaya berkedip, dan saat berikutnya, Tang San dan Xiao Wu menghilang tanpa jejak. Matahari menyinari bumi, dan segala sesuatu di istana leluhur tampaknya telah kembali normal saat ini. Namun, Gunung Suci Tianhu menghilang, dan banyak kaisar menghilang, hanya menyisakan 3 kaisar dan 1 kuasi kaisar. Kaisar Liuli Tianjing hanya merasa tenggorokannya sedikit kering, menatap Kaisar Iblis Abadi, dan berkata dengan senyum masam, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Abadi Agung berkata dengan suara yang dalam, lakukan saja apa yang dia katakan. Apa yang dia lihat dan sentuh adalah dunia yang tidak bisa kita rasakan. Karena dia yang memimpin, mari kita pergi ke arah cahaya. Ya, Liuli Tianjing Huang, Sword Sein Demon Emperor, dan Su Anyu membungkuk dan berkata pada saat bersamaan. Saat berikutnya, mereka mau tidak mau melihat ke timur, karena mereka sudah mengerti bahwa pemukiman manusia seharusnya berada di timur. Bab 1182, Pulanglah. Pulau Mutiara. Orang-orang sibuk. Sejak selesainya migrasi hebat, dengan Pulau Mingzu sebagai pusatnya, pulau-pulau yang dihuni manusia itu ramai dengan aktivitas. Membangun rumah baru, memobilisasi banyak sumber daya, dan yang lebih penting, membangkitkan kontrol elemen di lautan elemen. Semuanya berjalan lancar. Kepala sekolah manusia yang dipimpin oleh Xiao He sangat jelas tentang hasil jerih payah dari semua ini dan masih kelemahan manusia. Jika manusia ingin benar-benar memiliki ruang hidup sendiri, mereka perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga dan biaya. Tapi hari ini sedikit berbeda, orang sibuk sudah berhenti. Karena seluruh dunia berubah. Langit gelap, cerah, dan menindas. Di laut biru yang tak berujung, bahkan sedikit cahaya biru terus terbang menjauh, terbang ke arah barat, menuju arah istana leluhur.
Sebagian besar manusia tidak tahu apa yang terjadi, ada yang takut, ada yang bersemangat, dan ada yang tidak bisa dijelaskan. Tapi samar-samar, mereka semua sepertinya merasa bahwa semua yang terjadi pasti ada hubungannya dengan mereka. Jadi, mereka semua menunggu, diam-diam menunggu. Setidaknya tunggu informasi resmi. Semakin banyak orang yang ketakutan di dalam hati mereka, karena mereka akhirnya menemukan tanah air yang bebas ini, dan mereka sangat takut, sangat khawatir bahwa semua ini akan dihancurkan. Ada tebing di pantai barat Pulau Mingzu, dan ratusan meter di bawah tebing, ada ombak yang ganas. Karena berdirinya kerajaan Jianmu, pasang surut di sini tidak begitu bergejolak, dan seringkali sangat tenang. Tapi hari ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, laut bergelombang, titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya terus meningkat, dan sejumlah besar makhluk laut terus bermunculan di permukaan laut, tampak sangat bersemangat. Langit semakin berkedip-kedip, terkadang tekanannya sangat besar, terkadang matahari bersinar, dan terkadang darah mengucur. Saat ini, ada beberapa orang yang berdiri di tepi tebing, dan mata mereka semua menunjukkan ekspresi cemas dan gugup. Pemimpinnya adalah Xiao He, Perdana Menteri Kerajaan Jianmu. Di kedua sisi Xiao He, berdiri tetua agung dari klan monster Merak, Putri Merak, dan Su Qin. Sebelum Tang San membawa Xiao Wu ke istana leluhur untuk mundur, dia mengirim Su Qin ke Pulau Mutiara untuk tinggal di sini dan menunggu kabar. Agar tidak khawatir tentang masa depan. Selama pernikahan besar dan migrasi besar-besaran manusia, Tang San menduga bahwa Kaisar Iblis Besar Rubah Langit akan melakukan sesuatu nanti, dan banyak hal sudah diatur sebelumnya. Penantian ini lebih dari setengah tahun telah berlalu. Tapi hari ini, perubahan drastis yang tiba-tiba di langit membuat semua orang yang menunggu di Pulau Mutiara sangat cemas. Zhang Haoxuan membawa mantan mitra Tang San, Wu Bingji, Du Bai, Guli, dan Cheng Zicheng juga ada di sana. Setiap kali darah turun, hati mereka menegang tanpa disadari, dan mereka semua mengerti apa artinya itu. Darah menghujani, berkali-kali, yang paling mengkhawatirkan mereka di hati mereka adalah apakah ada Tang San dan Xiao Wu di antara mereka. Tidak diragukan lagi bahwa istana leluhur terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit, jika tidak akan ada begitu banyak kaisar telah jatuh. Tapi, apa kaisar yang jatuh ini? Mereka tidak tahu, tetapi ketegangan di hati mereka sangat jelas. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Tang San tidak pernah mengambil risiko. Dia pasti sudah mengatur segalanya sebelum mengambil tindakan apapun. Putri Peacock menghibur Su Qin yang cemas. Su Qin hanya mengangguk, tapi terdiam. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi cerah, dan semua rasa penindasan menghilang pada saat ini, dan dalam sekejap, langit biru sejernih cucian. Mata Xiao He, Zhang Haoxuan dan semua orang melebar seketika. Tidak ada rasa penindasan, dan semua orang merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan tubuh mereka segera menjadi lebih nyaman. Namun ketegangan di hati mereka tidak kunjung hilang karena hal tersebut, sebaliknya malah menjadi semakin tegang. Su Qin mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dan mau tidak mau mengambil 2 langkah ke depan. Tetapi pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar. Hahaha. Selesai, hahaha. Semua orang terkejut, dan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah tawa. Bukankah Xiao He yang memulai tawa? Bagaimana Perdana Menteri yakin bahwa ini dilakukan? Zhang Haoxuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Pada saat ini, wajah tegang Xiao He benar-benar rileks, dan dia mengangkat jarinya ke arah laut biru yang tak berujung. Lihat. Kekuatan keyakinan di laut masih meningkat, dan masih berkumpul menuju sumbernya. Selama ini, saya sangat prihatin tentang hal ini. Selama kekuatan iman masih berkumpul menuju istana leluhur, itu berarti Tang San baik-baik saja. Dia adalah dewa laut, dan hanya dia yang bisa mengumpulkan kekuatan iman di lautan biru tak berujung ini. Jika kekuatan ada, dia ada di sana. Saat ini, langit cerah dan udara cerah, dan tidak ada tekanan di pesawat, tetapi kekuatan iman masih ada. Apa yang terjadi, artinya, mereka pasti berhasil menguasai istana leluhur dan memenangkan pertempuran. Hanya dengan cara ini kita bisa menjelaskan apa yang terjadi di depan kita. Setelah mendengar analisisnya, Su Qin tidak bisa menahan tangis kegirangan, benarkah? Sungguh, jika demikian, maka itu benar-benar hebat. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba samudra biru yang tak berujung juga menjadi tenang, dan kekuatan keyakinan yang masih bangkit tiba-tiba mandek, lalu menghilang.
Senyum di wajah Xiao He membeku hampir seketika, dan tubuh semua orang juga membeku pada saat bersamaan. Air mata Sukin juga mengeras pada saat bersamaan. Ini, Xiao Mei, Sukin langsung menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Mainkan saja Perdana Menteri. Pada saat ini, lampu perak menyala, dan dua sosok muncul dari lampu perak dalam sekejap. Bukankah mereka hanya orang yang mereka sedang menunggu? Xiao Wu membuka lengannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Sukin. Bu, jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dari kegembiraan yang luar biasa hingga kesedihan yang luar biasa, dan kemudian menjadi kegembiraan yang luar biasa, Sukin hampir pingsan di bawah gejolak emosi yang hebat. Xiao Wu memancarkan udara kacau yang lembut, menyehatkan tubuhnya, memeluknya, dan menenangkan emosinya yang bergejolak. Xiao Wu menghibur Sukin, tetapi mitra Xiao He, Zhang Haoxuan dan Tang San telah mengelilinginya. Semua orang sangat senang melihat dia baik-baik saja. Xiao He berkata, sudah selesai. Tang San tersenyum dan mengangguk. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Xiao He menjadi serius. Kamu mengatakan bahwa jika kamu berhasil mengatasi kesengsaraan, kamu akan pergi. Tang San menghela nafas pelan, mengangguk lagi, kami telah kembali ke posisi dewa kami. Kami tidak bisa tinggal lama. Jika tidak maka akan merusak keseimbangan pesawat, dan menyebabkan kerusakan permanen pada Falansing. Oleh karena itu, kami akan segera pergi dari sini. Petik 2. Setiap orang yang awalnya bersemangat merasa seolah-olah disiram dengan air dingin, dan tiba-tiba mereka kehilangan jiwa. Dubai tidak bisa membantu tetapi berkata, kamu pergi, apa yang harus kita lakukan? Apakah monster dan roh akan membiarkan kita manusia pergi? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, saya sudah berurusan dengan pengadilan leluhur. Satu-satunya kaisar yang tersisa di pengadilan leluhur adalah Kaisar Iblis Mayat Hidup, Kaisar Pedang Iblis-Iblis, dan Kaisar Esensi Langit Berkilau. Saya percaya bahwa mereka tidak akan berbahaya bagi manusia di masa depan. Kami kembali hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Semua orang kaget dan terdiam. Di masa kejayaannya, ada lebih dari selusin kaisar di istana leluhur, tapi sekarang hanya tersisa 3 kaisar. Apa artinya ini? Cahaya di mata Tang San berkedip, dan kesadaran spiritualnya mekar. Segera, setiap orang yang hadir merasakan ingatan yang dia lewati, dan seluruh proses naik tahta tercermin dengan jelas dalam kesadaran spiritual mereka. Sepertinya hanya sesaat berlalu, dan sepertinya Tang San dan Xiao Wu telah melalui seluruh proses dengan Tang San dan Xiao Wu sebelumnya. Mereka sudah memikirkan semua yang terjadi. Sementara mereka masih tenggelam dalam keterkejutan, Tang San tersenyum dan berkata, mungkin seperti ini. Setelah kaisar leluhur jatuh, saya khawatir akan ada kekacauan untuk sementara waktu. Tetapi dengan Kaisar Iblis Abadi Agung yang bertanggung jawab, tidak akan ada kekacauan terlalu kuat. Tapi setidaknya dalam 100 tahun, seharusnya tidak ada penindasan terhadap kita manusia. Saya juga percaya bahwa Kaisar Iblis Mayat Hidup dapat menahan monster dan roh dan tidak menjadi musuh kita manusia. Di masa depan, tidak hanya di luar negeri, tetapi juga di benua peri, kita manusia juga bisa menjalani kehidupan yang stabil sebagai ras. Melihat Tang San, Zhang Haoxuan tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Pada suatu waktu, ini adalah magang muda yang dia terima, dan dia terus membawa kejutan dan kejutan dari waktu ke waktu. Namun, ketika dia sampai pada langkah ini hari ini, itu masih membuatnya merasa luar biasa. Keberadaan organisasi penebusan adalah untuk membawa fajar ke masa depan umat manusia, dan sekarang, hanya Tang San yang menjadi seberkas cahaya ini. Tang San memandang Xiao He, dan berkata dengan suara yang dalam, Perdana Menteri, setelah aku pergi, sisi manusia akan diserahkan kepadamu. Menurut rencana yang kita buat sebelumnya, kita manusia masih berkembang dalam 3 arah. Perubahan adalah satu, kontrol elemen adalah yang lain, dan ada kekuatan kode. Setelah saya pergi, saya akan menghapus semua ingatan kita di pesawat ini, agar tidak mempengaruhi keseimbangan pesawat. Saya mundur untuk jangka waktu ini sebelumnya, telah menyempurnakan metode penanaman kode. Saat berbicara, cahaya keemasan bersinar di tangan Tang San, dan buku tebal semua hukum muncul di telapak tangannya. Sejarah buku hukum ini mengharuskan Anda menemukan cara untuk membuatnya. Buku hukum ini terutama dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berasal dari bulu Tianji dari klan Iblis Merak. Buku ramalan,
Bagian kedua adalah bagian dari kekuatan posisi saya sebagai dewa. Saya menyebutnya buku kata-kata dan roh. Itu harus sangat bermanfaat. Dan bagian ketiga adalah dasar dari kode yang diberikan Tuhan. Saya juga bertanya kepada Perdana Menteri untuk memisahkan bagian dari kode yang diberikan Tuhan ini dan membangun kuil secara terpisah. Kode yang diberikan Tuhan yang dibagi akan mudah untuk dibangunkan banyak. Dikombinasikan dengan transformasi setan dan dewa dan kontrol elemen, ketiga metode penanaman ini harus dilakukan fondasi masa depan manusia kita. Sambil berbicara, Tang San menyerahkan kitab semua hukum kepada Xiao He. Xiao He menganggapnya serius, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan pewaris yang paling cocok untuk mewarisi artefak ini. Tang San sedikit mengangguk, kemampuannya yang berbeda harus dikendalikan di tangan pewaris yang berbeda, sehingga mereka dapat saling membatasi, dan kekuatannya tidak akan terlalu terkonsentrasi. Ya, Xiao He mengangguk dengan serius. Tang San melanjutkan, saya masih memiliki kit untuk Perdana Menteri. Setelah kita pergi, Perdana Menteri dapat membongkarnya dan bertindak sesuai rencana. Kit ini akan memberi kita manusia peluang nyata. Ini baru saja saya selesaikan di jalan pulang kita, dan itu akan menjadi kesempatan bagi kebangkitan umat manusia. Ikuti instruksi di kit saya. Di masa depan, dua ras iblis dan elf tidak perlu takut. Dia mengeluarkan kit emas lainnya dan menyerahkannya kepada Xiao He. Xiao He mengambilnya ke tangannya, dan membungkuk sedikit ke Tang San lagi, yang memberi hormat kepadanya atas nama semua manusia. Tang San menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan melihat ke arah laut biru yang tak berujung. Saya telah berada di sini selama 20 tahun, terima kasih Tuhan telah mengizinkan saya untuk menyambut istri saya kembali. Di masa depan, akan ada hadiah untuk alam ini. Dalam 300 tahun, ketika akan ada keturunan kita, kembali ke Falan akan membawa umat manusia untuk benar-benar bangkit dan menjadi penguasa alam ini. Di masa depan, Falan juga akan dapat mencapai alam dewa. Anda harus bekerja keras untuk berlatih. Mungkin, kita akan mengadakan reuni suatu hari nanti. Saat berbicara, dia sudah datang ke sisi Xiao Wu. Saat ini Xiao Wu sudah menghibur Sukin. Perdana Menteri, Guru, teman-teman. Mari melangkah maju dan menantikan hari ketika kita bertemu lagi di masa depan. Kita akan mengingat segalanya tentang Falan seumur hidup. Saat berbicara, dia menarik Xiao Wu dan membungkuk sedikit ke kerumunan. Saat berikutnya, tubuh mereka naik perlahan di bawah cahaya kemasan. Tuan Muda Mei melepaskan lapisan cahaya putih yang menutupi tubuh Sukin, dan Sukin diam-diam menghilang tanpa jejak. Yang lain memperhatikan mereka, dan pada saat yang sama membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada mereka di bawah kepemimpinan Xiao He dan Zhang Haoxuan. Atas nama manusia, aku dengan hormat mengirimmu pergi. Xiao He berkata dengan keras dengan suara yang agak tercekat. Atas nama manusia, saya dengan hormat mengirim, Zhang Haoxuan terisak. Wu Bingji, Dubai, Guli, dan Cheng Zicheng bahkan membungkuk dengan air mata mengalir di wajah mereka. Suara agung Tang San bergema di antara langit dan bumi, orang-orang laut, saya akan pergi untuk saat ini. Di masa depan, mohon berbaik hati kepada umat manusia. Ketika saya kembali, itu akan menjadi hari sublimasi Falan. Saya berharap Lanhai damai tidak akan pernah ada wabah. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh lautan, dan di saat berikutnya, sosok Tang San dan Tuan Muda Mei telah berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang membubung ke langit. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi wabah laut di Falansing, laut biru yang tak berujung. Alam semesta, langit berbintang. Hanya ada bintang di alam semesta yang gelap. Melihat ke bawah dari angkasa, bintang Falan yang besar hanya bisa melihat hijau dan biru. Spektakuler, tetapi saat ini, di ruang ini, dua sinar cahaya saling menyinari, dan kecemerlangan yang dipancarkannya sebenarnya menutupi seluruh planet secara samar-samar. Yang emas adalah trisula emas yang ramping, cahaya keemasan yang cemerlang telah menyelimuti planet di bawah secara samar-samar, membuat planet yang besar dan subur ini tidak berawan. Yang merah adalah pedang panjang yang agung, ujung pedang menggantung terbalik, mengarah ke bawah, ujung pedang sedikit bergetar, sepertinya cahaya pedang akan terungkap kapan saja. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari planet biru, dan pada saat yang sama, Trisula emas dan Asura Excalibur berdengung gembira hampir bersamaan. Saat berikutnya, dua sosok muncul dari cahaya keemasan, dan tiba di depan mereka dalam sekejap. Dengung bersemangat bergema dengan kejam pada dua artefak super,
mereka dengan bersemangat berputar di sekitar tubuh Tang San dan Xiao Wu. Tang San memegang tangan Xiao Wu, wajahnya sudah penuh senyuman. Sayang, kita harus pulang. Ya, sudah waktunya kita pulang. Aku sangat merindukan anak-anak. Tang San mengangkat tangannya, dan Golden Sagot Trident jatuh ke telapak tangannya hampir seketika seperti bayi menelan yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Cahaya kemasan yang cemerlang meletus seketika, membuat seluruh bintang falan menjadi kemasan dalam sekejap. Tang San menatap rekannya sambil tersenyum, Dewa Laut Tang San, kembalilah ke tempat dudukmu. Mata Xiao Wu sedikit merah, dan sebelum dia mengangkat tangannya, gagang Sura Excalibur sudah terjepit di telapak tangannya. Suragat Xiao Wu, kembalilah ke tempat dudukmu. Pulang ke rumah, pulang ke rumah. Bintang biru Perancis. Langit tiba-tiba berubah menjadi kemasan, lalu merah lagi. Emas dan merah terjalin, menghadirkan pemandangan yang sangat aneh. Tangan Xiao He sedikit gemetar, dan dengan gemetar membuka kotak itu. Dalam kit, kata-kata secara bertahap melayang keluar. Pada saat perpisahan, saya menggunakan buku ramalan untuk menyadari bahwa setelah lebih dari 200 tahun, akan ada bencana yang menghancurkan bumi di benua peri. Untuk menghadapi bencana ini, umat manusia kita bersiap pagi-pagi sekali, dan menggunakan 200 tahun untuk mengumpulkan bahan untuk menyempurnakan prototipe dari 7 artefak untuk mempersiapkannya. 7 artefak ini adalah Bat Peerless, Sea Dragon Bat, Nether Bat, Sky Bat, Holy Brilliance Bat, Brea King Sky Bat, dan Zijin Bat. Metode pemurnian. Setelah prototipe senjata dewa dipraktikkan, buku ramalan harus digunakan untuk meramalkan bencana yang akan datang dari keluarga leluhur terlebih dahulu. Petik 2. Pada titik ini, kesempatan kebangkitan umat manusia telah tiba. Zaman kegelapan kita pasti akan mengarah ke zaman keemasan umat manusia. Bab 1183, Douluo, Happy Reunion, Finale. Bintang Douluo. Star Luo City adalah kota metropolitan modern yang dinamai benua bintang Luo puluhan ribu tahun yang lalu. Itu juga salah satu dari 10 kota teratas di planet Douluo. Peringkat selalu di tempat keempat atau kelima. Melihat ke bawah dari langit, segala macam bangunan tinggi membuat kota ini terlihat seperti hutan baja. Namun kotanya tidak terlihat dingin dan keras, karena semua bangunan dihubungkan oleh berbagai tumbuhan, yang membawa kehidupan yang subur ke seluruh kota. Ini adalah gedung apartemen 53 lantai. Kamar 3805 di gedung apartemen tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi, termasuk ruang tamu seluas 20 meter persegi dan 3 kamar tidur kecil yang pas-pasan. Satu-satunya titik terang adalah balkon besar yang menghubungkan ruang tamu dengan semua ruangan. Berdiri di balkon di lantai 38 dan melihat jauh, seseorang dapat melihat cakrawala di kejauhan, dan pada malam hari, seseorang bahkan dapat melihat cahaya ribuan keluarga di kota Star Luo. Di apartemen 3805, pemilik laki-laki sedang duduk di sofa kain polos di ruang tamu, menonton TV dengan bosan. Di dapur terbuka di satu sisi, nyonya rumah yang cantik sedang memasak dengan celemek. Makan malam sangat sederhana, sayap ayam rebus, sayuran tumis, dan sup. Keluarga ini selalu menerapkan pola makan tidak pernah boros, setiap makan harus bersih, tidak ada sisa atau sisa, menurut tuan rumah, ini adalah cara terbaik. Sayang, saatnya makan. Pergi panggil anakmu, kata nyonya rumah sambil tersenyum. Oke, pemilik laki-laki itu berdiri sambil tersenyum dan berjalan ke kamar tidur kedua di dalam. Ini adalah kamar putra mereka. Putra berusia 6 tahun itu sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Mereka juga memiliki seorang putri, jauh lebih tua dari putra mereka, yang jarang kembali. Sanji, saatnya makan. Tuan itu mengetuk pintu putranya. Ini dia, ayah. Suara anak yang renyah itu terdengar. Pintu terbuka, dan seorang bocah laki-laki tampan bergegas keluar dengan penuh semangat. Bu, apakah kamu ingin makan sayap ayam hari ini? Aku ingin makan beberapa. Yah, ayolah. Nyonya rumah keluar dari dapur dengan piring berisi sayap ayam, tetapi pada saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi pucat, dan bahkan piring di tangannya langsung tergelincir. Tuan rumah laki-laki bergerak sangat cepat, hampir menangkap piring yang jatuh seperti kilat. Tong, ada apa? Dia bertanya dengan heran, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya langsung membeku. Mata nyonya rumah memerah seketika, mereka kembali,
mereka akhirnya kembali. Mereka akhirnya kembali. Wow, dia melemparkan dirinya ke pelukan nyonya rumah dan menangis. Bu, ada apa denganmu, Bu? Kenapa kamu menangis? Siapa yang kembali? Anak laki-laki kecil itu sudah berlari, melemparkan dirinya ke ibunya, dan menatapnya dengan gugup. Tuan rumah laki-laki berkata dengan lembut, kakek dan nenekmu yang akan kembali. Apakah kamu masih ingat ibumu memberitahumu tentang asal-usul namamu? Nenekmu sakit sebelumnya, dan kami semua berharap dia akan sembuh, jadi kami menamaimu Sanji. Nyonya rumah mengangkat kepalanya, dengan air mata di matanya terus meluap, dia berteriak kepada tuan rumah, cepat, panggil Ying-Ying kembali dengan cepat, cepat, keluarga kita akhirnya bisa dipersatukan kembali. Tuan rumah memandang putranya di sampingnya, bagaimana dengan Sanji? Apakah kamu ingin dia pergi bersamanya? Nyonya rumah mengangguk ringan, silakan, dan segel ingatannya nanti. Ini baik. Dengan lambaian tangan tuan rumah, cahaya kemasan tiba-tiba muncul, menelan 3 anggota keluarga, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bagian luar istana besar bersinar, dan roh-roh peri dengan lingkaran cahaya berwarna redup masih ada. Seorang pria dan seorang wanita telah menunggu di sini lebih awal. Pria itu mengenakan jubah emas pucat, tapi ada lingkaran cahaya ungu di belakang kepalanya, memancarkan aura yang kuat. Wanita itu mengenakan gaun perak panjang, dan ada lingkaran cahaya hijau di belakang kepalanya, bersinar terang. Napas dari tubuh mereka jelas berlawanan, tetapi mereka berdiri bersama dan berpegangan tangan, tampak sangat harmonis. Tubuh pria berjubah emas sedikit gemetar, dan wanita berbaju perak panjang telah menghiburnya dalam diam. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar, dan 3 sosok muncul di samping mereka. Pria dan wanita itu menoleh untuk melihat pada saat yang sama, dan keluarga dari 3 orang di apartemen 3805 di kota Xingluo yang datang. Bocah laki-laki itu memandang dunia fantasi di sekitarnya dengan heran, seperti di kartun, dan wajahnya penuh rasa ingin tahu untuk beberapa saat. Pria berjubah emas melihat nyonya rumah, dan bergegas untuk menyambut mereka, tetapi suaranya bergetar. Kakak, kakak ipar, mata nyonya rumah masih merah, dan dia memeluknya. Mereka kembali, ayah, bu, akhirnya mereka kembali, akhirnya kembali. Ayah menemukan ibu, ini benar-benar hebat. Di mana Suanyu? Wanita dengan gaun perak panjang berkata dengan lembut, dia telah diberitahu, dan dia serta Siu-Siu akan segera tiba. Apakah ini Sanji? Dia menatap anak laki-laki itu. Nyonya rumah mengangguk dan berkata kepada anak laki-laki itu, Paman, Bibi. Anak laki-laki kecil itu memandang dengan rasa ingin tahu pada pria tampan berjubah emas di depannya, dan kemudian melihat ke arah lingkaran cahaya di belakang kepala mereka. Hai Paman, halo Bibi, saya Huo Sanji. Halo apa itu? Pria berjubah emas itu sudah pulih sedikit emosinya saat ini. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, itulah posisi dewa kami. Bibimu adalah dewa kehidupan, dan aku adalah dewa kehancuran. Tuhan, apakah benar ada Tuhan? Pria berjubah emas berkata, tentu saja ada. Begitu juga ayah dan ibumu. Kakak, kamu dan ipar laki-laki cukup baik. Mengapa kamu harus membiarkan Sanji menjalani kehidupan biasa? Tuan rumah laki-laki berkata tanpa daya, kakakmu yang ingin menjalani kehidupan orang biasa. Dia mengatakan bahwa hanya dengan cara ini anak-anak yang baik dapat dibesarkan. Nah, lihat, ketika kamu dan Suanyu tumbuh dewasa, kamu hidup dalam kehidupan orang biasa. Apakah itu tumbuh dewasa? Pada saat ini, 2 sinar cahaya melintas hampir satu demi satu, dan 3 sosok lagi muncul. Ayah, Bu, apa salahnya memanggil kita ke sini begitu mendesak? Sepasang muda muncul di depan pria berjubah emas dan wanita berbaju perak. Itu benar, kenapa kamu tiba-tiba memanggil kami kembali? Dalam cahaya dan bayangan lain, seorang gadis menawan keluar, aku sedang berlatih dengan guruku. Nyonya rumah menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakek dan nenek akan kembali. Pria berjubah emas bergumam, keluarga kita akhirnya bersatu kembali, akhirnya bersatu kembali. Ya, keluarga akhirnya bersatu kembali. Nyonya rumah adalah Tang Wutong, dewa kupu-kupu, dan tuan rumah adalah Huo Yuhao, dewa emosi. Gadis terakhir adalah putri mereka Dai Ying, dan mereka membawa putra mereka Huo Sanji yang tumbuh besar di dunia. Pria berjubah emas adalah Tang Wulin, dewa penghancur, dan wanita berjubah perak adalah Gu Yuena, dewa kehidupan. Pasangan muda itu adalah putra dan menantu mereka,
Dewa Naga Tang Xuanyu dan istrinya Bai Xiuxiu. Yang akan datang, cahaya seperti meteor terbang dari langit yang jauh, dan kemanapun itu lewat, roh peri bergegas. Ayah ibu, dalam cahaya dan bayangan keemasan itu, dua sosok secara bertahap muncul, memperlihatkan senyum penuh air mata dari Tang San dan Xiao Wu. Keluarga mereka, akhirnya, bersatu kembali. Akhir buku, tanda pisah, selesai menulis. Douluo Daluve akhirnya berakhir. Ini juga harus menjadi novel terakhir Douluo. Ya, yang terakhir. 14 tahun telah berlalu sejak 2008. Selesai menulis 5 novel Douluo ini. Ada yang lelah, ada yang merasa kehilangan, tapi lebih banyak yang enggan berpisah. Tapi, selalu ucapkan selamat tinggal. Nyatanya, ketika saya mulai menulis Douluo 2 Peerless Tangmen, saya punya rencana untuk seri Douluo. Pada saat itu, Ultimate Douluo keempat direncanakan sebagai kesimpulan akhir. Jadi saya menulis selama bertahun-tahun. Ketika saya sedang menulis Ultimate Douluo, saya mulai menulis seri Senlan Qiyu 7 Gods Orb, dan saya memiliki banyak ide, dan membuat beberapa rencana tindak lanjut jangka panjang, bahkan merencanakan sampai ke bagian ke-9. Tetapi setelah saya memikirkannya dengan hati-hati, saya memutuskan untuk memasukkan novel ini ke dalam yang ini dan membiarkannya berakhir. Karena jika dilanjutkan, seharusnya cerita Senlan Qiyu, jadi tidak boleh disebut Douluo lagi. Itu mungkin ditulis di masa depan, atau mungkin tidak ditulis dengan tergesa-gesa. Saya meninggalkan bayangan, jika Anda tertarik, Anda dapat pergi dan melihat Kishensu. Akhirnya selesai menulis, sedikit lega, sedikit santai. 14 tahun, lebih dari 20 juta kata. Saya kira tidak mungkin bagi saya untuk mereplikasi seri super seperti itu di masa depan. Di sini, saya sangat berterima kasih kepada setiap teman buku yang telah mendukung saya selama 14 tahun terakhir. Tanpa Anda, tidak akan ada Douluo hari ini, dan tanpa Anda, tidak akan ada dunia Douluo milik kami. Sungguh, dari Tang muda yang telah menjadi Tang tua, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua di sini. Saya menciptakan Douluo, tetapi Anda memberi Douluo jiwa. Cintamu pada Tang San, Xiao Wu, Huo Yuhao, Tang Wutong, Tang Wulin, Bu Yuena, Tang Xuanyu, Bai Xiuxiu yang membawa Douluo ke tempatnya sekarang. Saya tahu, Anda mungkin bertanya-tanya apa yang ingin saya tulis jika Douluo meluas hingga akhir Jiubu. Selanjutnya akan ada rumor terakhir, sebagai akhir dari Douluo, yang disebut Douluo Kontinen Rumor Douluo World. Banyak hal akan dijelaskan dengan jelas dalam rumor terakhir ini, yang bisa dibilang sebagai pertarungan bagi kita. Seri Luo membuat akhir, buku fisik akan segera tersedia untuk Anda, dan ini juga merupakan bab terakhir dari seri Douluo kami. Dan Douluo 6 dan Douluo 7 dalam rencana awal, jika ditulis, juga harus dinamai Senlan Qiyu. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap teman buku yang mendukung saya lagi. Terima kasih atas dukungan Anda kepada Douluo, dan kepada saya. Terima kasih Tang San.